dari Universitas Riau, jurusan pariwisata konsentrasi travel. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tour leader dan apa tugasnya ketika di lapangan. Oke, stay tune. Tour leader itu adalah seseorang yang memimpin, mendampingi, serta memandu sekelompok orang atau grup yang melakukan perjalanan wisata untuk memastikan kelancaran perjalanan wisata itu sendiri. Serta tour leader ini juga memiliki wewenang untuk memastikan kelancaran dari perjalanan wisata ini, untuk memastikan apakah perjalanannya itu berjalan dengan baik atau apakah ada kendalanya, seperti itu. Untuk tugas dari tour leader ini sendiri ketika di lapangan yaitu yang pertama, ketika sebelum melakukan perjalanan atau sebelum berangkat menuju tempat wisatanya, tour leader ini harus melakukan pengumpulan atau mengumpulkan wisatawannya untuk menyampaikan arahan atau menyampaikan kata sambutannya. Kata sambutan ini biasanya tour leader ini mengucapkan terima kasih kepada wisatawannya karena telah mempercayakan agen ataupun operator mereka ini, BPW mereka ini dalam perjalanan wisata mereka. Dan juga tour leader ini akan memperkenalkan orang yang ikut serta dalam perjalanan wisata ini seperti supirnya siapa maupun asisten dari supir ini siapa, namanya siapa. Dan juga nanti ketika di lapangan ini sebelum keberangkatan ini tour leader juga menjelaskan jarak tempuhnya itu berapa lama, dan kita ataupun mereka ini akan melakukan pemberhentian atau istirahatnya di mana-mana saja, serta apa saja yang tersedia di dalam, atau apa saja yang fasilitas yang tersedia di bus yang mereka gunakan. Nah, setelah melakukan pengumpulan atau mengumpulkan wisatawannya di lapangan sebelum keberangkatan, sekarang menuju ke ketika tour leader ini di dalam perjalanan menuju tempat wisata itu. Nah, ketika di dalam bus ini selama perjalanan, tour leader itu wajib menghidupkan suasana. Artinya bagaimana sih cara tour leader ini untuk membuat suasana di bus itu tuh menyenangkan, tidak membosankan, agar tidak terasa waktu perjalanan dari wisata ini gitu, agar wisatawannya tidak merasa bosan, tidak merasa ngantuk atau merasa lelah karena perjalanannya yang panjang. Dan juga ketika di dalam bus, tour leader juga menjelaskan mengingatkan kembali bahwasanya nama supir yang akan membawa wisatawan itu siapa, dan siapa asisten dari supirnya. Lalu tour leader juga menjelaskan apa aja fasilitas yang tersedia di dalam bus seperti bantal, selimut, ruang smoking area atau bebas asap rokok. Dan juga nanti tour leader ini menjelaskan posisi dia di mana ketika wisatawan ini membutuhkan bantuannya gitu. Apakah tour leader ini duduk di belakang supir, di depannya, atau di belakang. Jadi ketika seorang wisatawan membutuhkan bantuan, wisatawan ini tidak bingung mencari tour leader itu di mana, seperti itu. Dan selama perjalanan menuju tempat wisata, menuju tempat tujuan, tour leader ini harus selalu menghidupkan suasana. Bagaimana di dalam bus itu tidak hening, diam, seperti itu aja. Dan juga ketika di perjalanan, tour leader kembali mengingatkan rute-rute perjalanan mereka melewati apa, dan menjelaskan sedikit tempat-tempat atau hal-hal yang unik yang terlihat di sepanjang jalan kepada wisatawannya. Lanjut ke tugas tour leader yang ketiga, yaitu ketika di tempat pemberhentian istirahat atau yang disebut dengan isoma, istirahat, sholat, dan makan. Nah, di sini tour leader bertugas untuk mengatur kembali atau memimpin rombongan wisatawan dia ini untuk memberi tahu atau memberi kesempatan untuk wisatawannya beristirahat seperti sholat, makan, maupun buang air dan sejenisnya. Nah, sebelum itu tour leader ini harus menyampaikan nih kepada
wisatawannya bahwasanya waktu mereka beristirahat ini terbatas supaya menghemat waktu atau memastikan waktu dalam perjalanan agar cepat sampai ke tempat tujuan mereka. Nah, di sini tour leader akan memberikan tenggat waktu atau waktu yang ditentukan, seperti misalnya tour leader ini memberikan waktu 2 jam untuk istirahat isoma ini. Nah, selama 2 jam ini wisatawannya itu harus sudah makan, sudah sholat, ataupun sudah beristirahat sebelumnya. Nah, sesudah menyampaikan arahannya bahwasanya waktu ini terbatas, dibatasi, tour leader ini memberikan kebebasan kepada wisatawannya. Apakah wisatawannya mau makan dulu, mau sholat dulu, atau mau buang air dulu. Biasanya tour leader ini akan memberi peraturan atau memberi aturan dan memandu wisatawan ini untuk makan dulu. Baru ketika selesai makan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan lainnya, bebas gitu mau ngapain. Terus ketika waktu wisatawan ini makan, tour guide ini nggak boleh makan dulu atau mencari posisi tempat dia duduk untuk makan gitu. Tapi dia harus menghandle dan memastikan gimana wisatawan ini udah dapat tempat duduk semua, gimana wisatawan ini udah ready semua, dan memastikan agar makanan mereka ini cepat sampai, cepat terhidangkan, agar wisatawan ini tidak menunggu lama untuk menyantap atau menikmati makanannya. Dan untuk itu tour leader ini harus bekerja sama dengan pihak restoran atau rumah makannya, berkoordinasi bagaimana hidangan ini cepat tersaji, bagaimana hidangan ini cepat terhidangkan di depan mereka, di depan wisatawannya, agar mereka tidak menunggu dan tidak merasa lapar seperti itu. Dan setelah semuanya tersaji, setelah semuanya udah duduk, dapat tempat posisi mereka makan, tour leader ini nggak juga langsung makan, tapi harus memastikan lagi nih masih ada nggak wisatawannya yang belum dapat tempat duduk atau belum kebagian tempat duduk seperti itu kan, atau masih ada nggak yang keluyuran atau gimana. Nah, ketika sudah memastikan semuanya, sudah selesai semuanya, baru deh tour leader ini mencari posisi di tempat duduk dia, apakah mau bergabung dengan wisatawannya atau mau pisah tempat duduk. Dan ketika itu tour leader bisa menikmati makanannya bersama wisatawannya. Nah, setelah proses makan ini, istirahat ini, tour leader kembali mengumumkan kepada wisatawannya bahwasanya sekarang adalah waktu untuk sholat, untuk beribadah. Nah, ketika beribadah ini waktunya itu juga dibatasi atau ditentukan oleh tour leadernya biasanya, atau contohnya nih tour leader ini memberikan waktu selama 30 menit untuk melaksanakan ibadah, dan 30 menit kemudian harus kembali ke titik A untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ketika setelah menyampaikan aturan atau menyampaikan arahan, baru tour leader ini kembali mencari wisatawannya atau memberikan arahan, pengumuman agar wisatawan ini berkumpul, agar kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ketika telah melanjutkan perjalanan atau di dalam bus, tour leader ini tetap nih tugasnya itu harus membangkitkan suasana, mencairkan suasana agar di dalam bus itu tuh tidak membosankan. Contohnya itu seperti memberi tebak-tebakan kepada wisatawannya, memberi candaan, lelucon, guyonan, agar di dalam bus itu tidak terasa boring atau ya membuat wisatawan itu tidak bersemangat gitu loh. Jadi gimana tour leader ini harus membangkitkan semangat dari wisatawannya agar tetap fit, bagaimana tetap menikmati perjalanan mereka gitu. Nah, ketika di dalam bus itu tour leader harus kembali mengingatkan bahwasanya setelah
Soma ini kita melanjutkan perjalanan, nah mereka itu kemana gitu kan. Mereka itu berada di daerah mana gitu perjalanan busnya, dan memberitahu berapa lama lagi waktu tempuh perjalanan mereka untuk sampai ke tempat tujuan, dan juga menjelaskan kembali ada apa aja yang dilihat oleh wisatawan di sepanjang perjalanan itu. Tour leader harus tahu, harus sedikit menjelaskan bahwasanya ini apa, sejarahnya gimana, ceritanya gimana, seperti itu. Dan juga tour leader ini harus kembali mengingatkan bahwasanya harus tetap menjaga barang bawaan wisatawannya agar tidak hilang, agar menjaga, dan kembali mengingatkan di mana posisi tour leader ini duduk atau berdiam di dalam busnya, agar ketika wisatawannya membutuhkan bantuan, ada apa-apa, wisatawan ini mudah mencari tour leadernya di mana. Nah, sepanjang perjalanan itu ketika sudah sampai ke tempat penginapan, di tempat penginapan ini tour leader bertugas untuk membuking atau memesan tempat istirahat dari wisatawannya ini. Artinya sebelum melakukan perjalanan ini, tour leader kan harus memesan nih atau bekerja sama dengan hotel-hotel yang akan disinggahi, yang akan ditempati atau yang akan dijadikan tempat penginapan. Nah, ketika sudah sampai di tempat hotel, tour leader langsung menemui resepsionis untuk mengkonfirmasi dari pemesanan atau pembukingan hotel mereka, berapa banyak jumlahnya, atas nama siapa, dan kapan check in dan check outnya, seperti itu. Nah, ketika di hotel itu, tour leader juga harus membantu wisatawannya untuk membawa barang bawaannya seperti kopernya, tas-tas kecil ataupun yang lainnya. Dan juga tour leader ini kembali mengingatkan kepada wisatawannya untuk kegiatan mereka selanjutnya apa gitu. Ketika setelah sampai di hotel itu mereka ngapain gitu. Bisa jadi mereka akan melakukan makan malam bersama atau makan siang, makan sore, dan lain-lain seperti itu kan. Dan keesokan harinya mereka itu harus standby-nya jam berapa untuk melanjutkan keberangkatan atau untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, seperti itu. Nah, setelah habis di tugas tour leader di hotel, ketika melanjutkan sebuah perjalanan, tour leader ini memiliki tugas ketika di tempat wisata, di tempat objek wisata. Nah, tour leader ini kembali memimpin memimpin wisatawannya, memimpin sekelompok orang itu untuk memberi arahan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika di tempat wisata, pantangannya, mitos yang tidak boleh dilakukan, atau seperti larangan-larangan yang tidak boleh diucapkan atau yang dilakukan selama di tempat wisata. Nah, ketika di tempat wisata ini, tour leader bertugas untuk membayar. Kalau misalnya kita masuk ke tempat suatu wisata yang memerlukan tiket masuk, nah tour leader ini harus mengkonfirmasi kepada pihak panitia atau pihak penjaga dari tempat wisata itu. Nah, kalau misalnya harus bayar pakai menggunakan tiket, biasanya tour leader ini memberitahu bahwasanya rombongan dia ini ada berjumlah berapa orang gitu. Jadi tour leader ini akan melakukan pembayarannya sehingga wisatawan ini bisa masuk, bisa menikmati tempat wisatanya gitu. Terus tour leader ini juga akan bertemu dengan tour guide nantinya. Nah, tour guide ini berbeda dengan tour leader. Kenapa? Karena tour guide ini dia tugasnya menjelaskan tempat wisata yang akan didatangi atau tempat yang sedang kita kunjungi gitu. Artinya tour guide ini merupakan warga lokal atau masyarakat lokal yang tinggal di tempat wisata itu, dan menjelaskan nih tempat wisata ini apa, kapan dibangunnya, sejarahnya apa, latar belakangnya apa, kapan dibangun, dan
proses pembuatannya gimana, seperti itu tugas dari tour guide. Berbeda dengan dari tour leader yang memimpin perjalanan dari awal sampai akhir perjalanan wisata gitu. Nah, selama proses pengunjungan tempat wisata ini tour leader bisa sambil beristirahat atau menyerahkan rombongan wisatanya kepada tour guide untuk diberi informasi mengenai tempat wisata yang dikunjungi. Dan setelah selesai di tempat wisata, tour leader ini kembali memimpin rombongannya untuk kembali ke tempat penginapan. Lalu keesokan harinya atau setelah kegiatan wisata ini selesai, tour leader ini kembali memimpin rombongan wisatanya ini untuk kembali ke tempat tujuan. Artinya kemarin yang tadi ini pergi ke tempat tujuan, dan yang sekarang ini adalah kembali atau pulang ke tempat tujuan atau ke rumah mereka. Nah, tugasnya itu gak jauh beda, sama harus memimpin dari rombongan wisatanya ini gitu, supaya nggak ada yang kehilangan, tidak ada yang tercecer atau ketinggalan bus, agar tepat waktu dalam melakukan kegiatannya seperti itu. Dan ketika di dalam bus, tour leader ini harus kembali ke tugasnya yang di awal, yaitu membangkitkan suasana yang ada di dalam bus, gimana supaya tidak terasa bosan, tidak terasa capek gitu kan, dan tidak terasa waktu perjalanan itu terasa lama seperti itu. Dan sesampainya di tempat tujuan, tour leader kembali membantu wisatawannya ini untuk berbenah atau untuk merapikan barang-barangnya dari dalam bus seperti itu. Dan ketika itu setelah semuanya selesai, semua sudah teratasi yang di dalam bus itu, semuanya sudah keluar, sudah turun, barang-barang sudah diturunkan, tour leader kembali memimpinnya itu dalam arti mengumpulkan wisatawannya ini untuk mengucapkan rasa terima kasih bahwasanya perjalanan ini telah dilaksanakan dengan baik, telah mengikuti kata-kata dari tour leadernya ini, melaksanakan apa aja yang telah ditentukan seperti itu kan. Dan juga tour leader ini mengucapkan rasa terima kasihnya lagi, bahwasanya dia telah dipercayai atau BPW ini telah dipercayai dalam perjalanan wisata mereka seperti itu. Dan tour leader akan selalu mengucapkan rasa syukur dan berharap bahwasanya suatu saat ketika wisatawan ini atau rombongan wisatawan dia ini melakukan perjalanan lagi, akan mempercayakan BPW-nya kembali seperti itu. Dan juga mengucapkan rasa syukur yang sangat banyak, dan kata ucapan perpisahan ya seperti itu. Dan ya seperti itulah tugas dari tour leader. Dan sekian penjelasan dari saya.